Muhammad Nova Maulidin Ansori, Peristiwa Neganata ingin mempresentasikan perjuangan biografi tokoh-tokoh, yaitu tokoh Herman Johannes, Martin Inde, dan Opudaya. Yang pertama ada Martin Inde. Martin Inde lahir di Doromena, Jayapura, Nugini, Belanda pada tanggal 16 Maret 1912 dengan nama Sorowai Inde, sedangkan Martin adalah nama baptisnya. Perjuangan dari Martin Inde pada akhir 1935, ia dikirim untuk menjadi anggota detasemen polisi Ambon di Nugini. Selama di sana, ia terlibat dalam berbagai kampanye Belanda untuk mematahkan perlawanan suku-suku lokal Papua. Kemudian selama tahun 1940 sampai 1941, Inde bekerja di polisi kolonial klandestin untuk melacak pergerakan agen Jepang di Monokwari. Pada 1941, sebagai anggota terpercaya polisi kolonial, Inde lebih bebas daripada kebanyakan orang non-Eropa untuk berinteraksi dengan para tahanan politik. Pada Juli 1943, Inde bersama dengan 32 pegawai sipil berlayar dari Teluk Tanah Merah ke Brisbane. Selama di sana, ia dan anggota lainnya dilatih dalam taktik penerjun payung. Ia pun direkrut menjadi pasukan sekutu guna melancarkan perangan di Pasifik Selatan dan di Filipina. Pada April 1944, saat Jepang kalah, NICA, pemerintah sipil Hindia Belanda, berniat membangun kembali kontrol Belanda atas koloni. Inde dan pasukannya pun merencanakan untuk menyerang Belanda di Nugini pada 25 Desember 1945. Sayangnya, rencana mereka diketahui oleh Belanda. Inde, Sugoro, Silas Papare, dan Luksa Rumkorem pun ditangkap dan dipenjarakan. Setelah bebas pada Januari 1947, Inde melakukan perjalanan ke Ambon untuk bergabung melawan Belanda di sana. Pada Maret 1947, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjara selama 4,5 tahun. Pendidikannya sekolah desa atau folk school di Kepulauan Maluku Tengah 1926, sekolah pelaut pribumi atau Quake School for Inland Kepelingan Makassar 1932, sekolah polisi di Sukabumi 1933 sampai 1934. Akhir hidup Martin Inde wafat pada 17 Juli 1986 di Jayapura. Berkat jasanya, ia pun dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 14 September 1993. Evaluasi pembinaan namanya juga dijadikan sebagai nama rumah sakit tentara di Jayapura. Beliau dikebumikan di makam pahlawan nasional Martin Inde di Kampung Dosai, Santani Barat. Herman Johannes, seorang cendekiawan sekaligus politikus yang berasal dari Indonesia. Herman Johannes dilahirkan di Desa Keka, Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei 1912. Merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Daniel Abia Johannes dan Aranci Dirk. Selanjutnya, jenjang pendidikan Herman Johannes. Herman Johannes sempat bersekolah di Melayuba selama 1 tahun. Karena keahliannya dalam berbahasa Belanda, jadi dia melanjutkan sekolahnya ke ELS atau yang kepanjangannya Europese Leisure School. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya ke Mulo atau kepanjangannya Mir Uitgebreid Lager Onderwijs. Nah, kemudian dia melanjutkan sekolahnya lagi ke AMS atau yang disebut Algemene Middelbare School. Nah, karena di AMS ini nilai sekolahnya bagus, jadi dia dapat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke THS atau Technisch Hogeschool. Namun karena jatuhnya Belanda pada 8 Maret 1942 membuat THS ditutup karena pada saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang atau kekuasaan Indonesia yang awalnya dari Belanda jatuh ke Jepang. Nah, namun dibuka kembali pada tahun 1944 dengan nama Bandung Kogyo Daigaku. Nah, kemudian setelah proklamasi dirubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Teknik yang THS ini kemudian menjadi bibit Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Johannes pun melanjutkan studinya di THS
dan lulus pada tahun 1946 dengan gelar Insinyur Teknik Sipil. Selanjutnya, perjalanan hidup seorang Herman Johannes. Yang pertama, Herman Johannes pernah mendirikan lab persenjataan TNI karena pada saat itu Indonesia sedang krisis persenjataan. Hal ini bermula dari Herman Johannes mendapatkan surat perintah yang ditandatangani oleh Surjo Sumarno dan mengatasnamakan Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan Rakyat, yaitu Letjen Urip Sumoharjo. Isinya yaitu perintah agar Herman Johannes dapat segera hadir dan melapor ke markas tertinggi tentara di Yogyakarta. Herman Johannes menyetujui pembuatan lab persenjataan TNI tersebut, namun dengan syarat jika laboratorium itu sudah bisa berdiri dan berproduksi, maka penanganannya harus dilanjutkan orang lain karena Herman Johannes ingin fokus di bidang pendidikan. Lab persenjataan TNI itu terletak di SMT Kota Baru atau yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 3 Yogyakarta dan menghasilkan granat tangan dan juga bom asap. Kemudian Herman Johannes juga ikut andil dalam gerak Belanda, seperti pada peristiwa 4 November 1946, Herman Johannes diminta oleh Letkol Soeharto yang saat itu menjadi Komandan Resimen 21 TNI Yogyakarta. Dia diminta untuk memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo. Kenapa dia diminta seperti itu? Karena Herman Johannes menguasai teori jembatan pada saat masih bersekolah di THS. Kemudian Kolonel GPH Jatikusumo juga meminta Herman Johannes untuk gabung dengan pasukan Akademi Militer di sektor Sub-Race 104 Yogyakarta. Di sana, Herman Johannes membantu pengeboman jembatan yang menghubungkan antara Jogja dan Solo, juga antara Jogja dan Kaliurang. Nah, kemudian hal itu membuat pasukan Belanda harus menempuh perjalanan yang panjang, yaitu mengelilingi Gunung Merbabu dan Temanggu, juga melewati kota Magelang dan Salatiga. Selanjutnya, serangan umum 1 Maret 1049, yaitu serangan yang menduduki ibu kota selama 6 jam. Herman Johannes bersama Susilo Sudarman dan Letnan Jajadi pernah bertugas ke Wedi Klaten untuk melakukan koordinasi perjuangan. Kemudian, di saat itu juga dia menjadi saksi bahwa Hamengkubuwono IX itu memberikan sumbangan kepada pejuang kemerdekaan Indonesia dan memberikan upah 100 perak uang Republik Indonesia atau ORI setiap bulan kepada taruna angkatan militer. Oh iya, Herman Johannes bersama 2 rekannya bertugas ke Wedi Klaten menggunakan seragam baru yang merupakan hadiah dari Pangeran Hamengkubuwono IX. Itulah perjalanan hidup atau biografi seorang Herman Johannes. Herman Johannes meninggal pada tahun 1992, yaitu tepatnya 17 Oktober 1992 pada usia 80 tahun. Herman Johannes dimakamkan di pemakaman keluarga UGM karena merupakan cendekiawan yang berasal dari UGM. Pada tahun 2003, nama Herman Johannes diabadikan oleh keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada atau yang disingkat sebagai Katgama. Atas prakarsa Ketua Katgama saat itu, Airlangga Hartarto, menjadi sebuah penghargaan bagi karya utama penelitian bidang ilmu dan teknologi, Herman Johannes Award. Sesuai keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 1996, nama Herman Johannes diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya bagi kelompok hutan Sisinemi Sanam seluas 1.900 hektar di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Nama Prof. Herman Johannes juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan kampus UGM dengan Jalan Solo dan Jalan Jenderal Sudirman di kota Yogyakarta. Jasanya dalam Perang Kemerdekaan membuat Herman Johannes dianugerahi Bintang Gerilya tahun 1958 oleh pemerintah Republik Indonesia. Herman Johannes mendapat anugerah gelar pahlawan nasional dari Presiden Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2009. Kemudian untuk perjalanan karirnya dapat dilihat di sini. Salah satu dari karirnya yaitu pernah menjadi Rektor UGM masa jabatan 1961 sampai 1966 dan pernah menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Herman Johannes juga berperan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia karena dia membantu memberikan peralatan dari laboratorium fisika untuk membuat pemancar radio untuk menyebarluaskan berita tersebut. Herman Johannes juga yang menemukan kompor briket akibat keprihatinannya akan tingginya harga minyak. Sekian dari saya, Putri Farila, yang membawakan biografi seorang Herman Johannes. Terima kasih. Jadi kami akan menjelaskan tentang Opu Daeng. Opu Daeng Risaju lahir di Pamajah di Palopo pada tahun 1880. Ia adalah pahlawan perempuan yang berpengaruh di Sulawesi pada masa penjajahan. Ia merupakan keturunan Raja Bone dan dikenal karena perjuangannya melalui Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, di mana ia menjabat sebagai ketua. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal, Opu Daeng Risaju memiliki pengetahuan agama yang luas dan mampu belajar menulis sendiri. Kepemimpinannya dalam PSII membuatnya menjadi target penangkapan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan ia adalah wanita pertama yang dipenjara di Indonesia karena alasan politik. Opu terus berjuang meskipun menghadapi penentangan dari pihak kolonial dan dewa adat yang mencabut gelarnya sebagai bangsawan. Dukungan rakyat tetap mengalir dan Opu Daeng Risaju tetap dikenal sebagai pemimpin yang dihormati. Ia berperan aktif dalam gerakan kemerdekaan dan juga dalam jajaran TNI. Meskipun informasi tentang kiprahnya di militer terbatas, Opu meninggal pada 10 Februari 1964 dan dimakamkan di Palopo tanpa upacara kehormatan. Pada tahun 2006, Opu Daeng Risaju diakui sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden. Nama dan jasa-jasanya kini diabadikan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai nama jalan. Jadi nama jalan itu di sini.